Halo Supernova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, 4 pemimpin sekte besar datang dan menekan Xiaoyan agar menyerahkan langkah pemusnah langit. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil baginya untuk melawan mereka yang masing-masing sudah berada di tingkat Dodi bintang 8. Luo Jin yang ada bersamanya tidak duduk diam. Dia menggunakan nama pavilion awan tersembunyi untuk mengancam mereka. Pada akhirnya keempat pemimpin itu membuat kesepakatan. Selama Xiaoyan mampu menahan serangan mereka akan pergi dan melepaskan Xiaoyan. Orang pertama yang melakukannya adalah Wu Jitian, pemimpin sekte yang terkenal karena kekuatan fisiknya. Meskipun Xiaoyan hampir mati ketika menerima 20% dari kekuatan penuhnya, namun pada akhirnya dia masih berhasil menahannya berkat teknik dao kehampaan. Orang selanjutnya adalah pemimpin sekte Jianming yang terkenal karena teknik pedangnya. Xiaoyan saat ini sudah berada di kondisi terlemahnya. Sudah sangat bagus dia mampu memberikan serangan balik dan sempat membuat Jianming dirugikan. Hanya saja siapa sangka hal itu justru membangkitkan amarahnya. Dan dia langsung mengaktifkan segel ke-6 dari 7 keterampilan pedangnya. Xiaoyan saat ini tersegel oleh 4 pedang besar yang mengelilinginya. Aura pedang yang kuat menyebar seperti gelombang. Tubuhnya yang melompat ke atas terhenti di udara di bawah pengepungan aura pedang. Mencoba keluar dari pengepungan sama saja dengan naik ke alam baka. Hal ini terutama terjadi setelah pedang besar di atas kepala Xiaoyan terbentuk. Bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk menghindari serangan Jianming. Jianming, kamu telah berulang kali menantang kepala pavilion ini. Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di pavilion awan tersembunyiku? Luo Jin tiba-tiba maju selangkah. Zhang Yi di sisinya mengikuti dari belakang. Tekanan dari Dao di bintang 2 segera menyapu ke arah Jianming dan yang lainnya di sisi berlawanan. Jelas Luo Jin sangat marah saat melihat Jianming benar-benar menggunakan jurus ke-6 dari keterampilan 7 pedangnya. Segel pedang yang terkenal dapat menutup jalan keluar seseorang. Kekuatan yang dikeluarkan Jianming jelas melebihi 20% dari kekuatan sejatinya. Setelah berulang kali menyaksikan kekuatan Xiaoyan yang menantang surga, Jianming jelas tidak berniat membiarkan Xiaoyan pergi hidup-hidup. Dia ingin menghilangkan semua masalah di masa depan. Jika Xiaoyan tidak mati hari ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi keempat sekte mereka. Bahkan jika itu demi kelangsungan hidup mereka sendiri, Jianming percaya bahwa Chen Zhen dan 2 pemimpin sekte lainnya di belakangnya pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Kepala pavilion, semuanya sudah sampai pada titik ini. Jangan bilang padaku bahwa kamu masih berharap menggunakan latar belakangmu untuk menekan 4 sekte kami. Jika orang di belakangmu ada di sini hari ini, kami berempat mungkin benar-benar tidak berani menyentuh Xiaoyan. Namun sayangnya, ucap Jianming. Nada bicaranya gelap dan tegas saat dia tertawa dingin. Pada saat yang sama Daoqi di dalam tubuhnya melonjak dengan cepat. 4 pedang besar yang menyegel Xiaoyan juga bersinar terang. Gelombang demi gelombang tekanan besar dan kuat terus menyebar dari mereka. Dan dengan kuat menekan Xiaoyan di dalam ruang sempit itu. Kepala pavilion, awalnya kami tidak bermaksud bermusuhan denganmu. Selama kamu tidak ikut campur dalam masalah ini hari ini, kami berempat dengan sendirinya akan pergi setelah kami menghabisi Xiaoyan. Namun jika kamu bersikeras untuk melakukannya menggunakan papan nama pavilion awan tersembunyi untuk menekan kami, jangan salahkan kami karena bertarung sampai mati bersamamu. Ucap Chen Zhen. Ekspresi Chen Zhen dingin saat dia menghadapi Luo Jin. Dia melangkah maju dan tekanan samar menyebar. Itu sepenuhnya menghalangi aura Zhang Yi. Pada saat yang sama tekanan tak terlihat berubah menjadi lingkaran yang mengelilingi Zhang Yi dan Luo Jin di dalamnya. Dengan cara ini tindakan kecil apapun dari mereka berdua tidak akan dilewatkan oleh Chen Zhen. Seperti yang dipikirkan Jianming. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cukup untuk melawan mereka, tetapi usianya masih muda dan dia memiliki potensi yang luar biasa. Hal yang paling mereka takuti adalah kekuatannya jauh melebihi budidayanya sendiri. Chen Zhen tidak ragu jika mereka membiarkan Xiaoyan terus berkembang. Kemungkinan besar mereka berempat tidak akan menjadi tandingannya di masa depan, bahkan jika mereka bergabung. Jadi mereka akan melakukan upaya untuk menghentikan segala kemungkinan ancaman di masa depan. Di sisi lain, saat teriakan Jianming terdengar, pedang besar di atas kepala Xiaoyan memancarkan cahaya putih menyilaukan, menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat membuka mata mereka. Segel! Teriak Jianming. Di bawah perintah tersebut, pedang besar berwarna emas yang memancarkan cahaya putih menyilaukan hancur dengan keras seperti meteorit yang jatuh dari langit.
Xiaoyan yang dikepung dari semua sisi tidak punya cara untuk menghindari serangan menakutkan ini. Begitu pedang ini benar-benar mendarat di tubuhnya, dia pasti akan mati hari ini. Perasaan tidak berdaya muncul di hati Xiaoyan. Serangan Jianming telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Menghadapi serangan dari Dou di bintang 8, mustahil bagi Xiaoyan untuk memblokirnya. Bajingan, apapun yang terjadi, aku harus memblokir keempat orang gila ini. Aku ingin Xiaoyan tetap hidup, ucap Luo Jin. Luo Jin akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat melihat Xiaoyan dalam bahaya. Dia melambaikan tangannya dan cakram bintang yang hampir hancur sekali lagi muncul di tangannya. Semua doki di tubuhnya dituangkan ke dalamnya. Cahaya putih krem segera melonjak keluar dari cakram bintang, berubah menjadi banyak pita cahaya putih yang dengan cepat menyerbu ke arah aura Janzen. Di saat yang namanya Zhang Yi di sampingnya juga membentuk segel tangan dan aura kuno dengan cepat diaglomerasi di telapak tangannya. Merasakan aura di antara telapak tangan Zhang Yi, bahkan Wu Jitian dan Ye Luotian telah duduk dan menonton mengalihkan pandangan mereka. Jelas meskipun mereka adalah Dou di tingkat atas, mereka sedikit tergerak ketika dihadapkan dengan keterampilan bertarung di tangan Zhang Yi. Keterampilan Dou tingkat roh, ucap terkejut Wu Jitian. Keterampilan Dou ini sepertinya merupakan eksistensi yang sangat luar biasa, bahkan di antara teknik bertarung di tingkat roh. Bahkan Chen-Zhen yang menyipitkan matanya, teknik bertarung semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka miliki. Tidak disangka bahwa tetua biasa dari pavilion awan tersembunyi akan memilikinya. Hal ini juga secara tidak langsung menjelaskan kekuatan pavilion awan tersembunyi kepada mereka. Zhang Yi mengabaikan keterkejutan beberapa orang ini ketika seruan keras keluar dari mulutnya. Telapak tangan pemusnahan, teriak Zhang Yi. Telapak tangan hitam pekat segera muncul di ruang kosong di atas kepalanya. Itu membawa aura yang sangat luas dan kuat saat menghantam Chen-Zhen. Namun ekspresi Chen-Zhen tetap tenang. Meskipun teknik bertarung tingkat roh sangat kuat, kesenjangan kultivasi antara dia dan Zhang Yi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditebus hanya dengan satu keterampilan bertarung. Dodi tidak sebanding dengan Bandi. Pada level ini hanya mereka yang memiliki kekuatan yang sangat besar yang dapat mendominasi medan perang. Zhang Yi, kamu benar-benar membuatku iri. Kamu Dodi bintang 2 sebenarnya memiliki teknik bertarung tingkat roh. Sayangnya meskipun teknik bertarung ini cukup bagus, pada akhirnya tanganmu tidak mampu mengeluarkan kekuatan aslinya, ucap Chen-Zhen. Dia menatap dengan iri ke arah telapak tangan hitam yang menjulang tinggi. Namun senyuman tipis muncul dari mulutnya. Tentu saja hal yang paling mengejutkanku adalah karena kamu sudah menunjukkan keterampilan Dou ini. Tidak disangka kamu akan benar-benar mengarahkannya padaku. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu bahwa pertahananku yang terkuat di antara kita berempat. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan keterampilan master formasi peringkat 5, ucap Chen-Zhen. Sebuah pemikiran terlintas di benak Chen-Zhen saat tawa dinginnya terdengar. Segera kekuatan jiwa yang besar dan menakutkan dengan cepat muncul dari antara alisnya. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi formasi besar misterius di bawah kaki Zhang Yi dan Luo Jin. Ini buruk, cepat mundur. Wajah pucat Luo Jin langsung berubah drastis saat melihat ini. Meskipun dia bereaksi tepat waktu, pada akhirnya sudah terlambat. Saat kata-kata Luo Jin keluar dari mulutnya, formasi emas besar misterius telah sepenuhnya terbentuk. Banyak pilar cahaya emas dengan diameter 1 meter muncul dari formasi besar dan mengelilingi keduanya. Formasi 9 penjara petir surgawi, aktifkan! Teriak Chen-Zhen. Dalam pertempuran hari ini, tidak hanya Xiaoyan, tetapi bahkan Luo Jin pun akan kesulitan lolos dari kematian. Ekspresi wajah Xiaoyan yang ditutupi oleh cahaya keemasan sangat suram saat dia merasakan aura pedang yang kuat menerkam ke arahnya. Meskipun dia belum benar-benar bersentuhan dengan kekuatan pedang besar itu, aura yang merembes keluar saja sudah cukup untuk membuatnya merasakan krisis kematian. Aura nyata semacam ini tidak hanya diciptakan oleh kekuatan pedang yang menakutkan. Sebagian besar terbentuk dari roh jahat yang menumpuk di dalamnya. Sulit membayangkan berapa banyak ahli yang terbunuh oleh pedang raksasa ini. Ekspresi wajah Xiaoyan menjadi suram seiring semakin besarnya kekuatan pedang besar. Bahkan Xiaoyan yang biasanya tak kenal takut tanpa sadar, merasakan rasa ketidakberdayaan saat menghadapi serangan elit Dodi. Bandi dan Dodi memang merupakan dua level yang sangat berbeda. Meski konsepnya serupa, namun jarak di antara keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Apakah ini akhir dari perjalanannya? Xiaoyan bergumam dengan enggan di dalam hatinya. Api surgawi putih pekat yang muncul di tubuhnya meredup. Tubuhnya melunak
dan mulai jatuh tak terkendali seperti perahu kecil di bawah tekanan angin. Apakah kamu benar-benar akan menjadi sepengecut ini? Teriakan keras Guyao tiba-tiba muncul dari lubuk hati Xiaoyan saat dia jatuh tak berdaya ke tanah. Pada saat ini satu-satunya orang yang bisa menghadapi semua ini kemungkinan besar adalah Guyao yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Namun tidak seperti dulu. Kata-kata Guyao tidak membuat ekspresi wajah Xiaoyan membaik. Emosi dalam hatinya menjadi sangat rendah. Kutua, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku sudah benar-benar melakukan yang terbaik. Mungkin inilah batasanku. Junior ini akan mengecewakanmu, ucap Xiaoyan. Tangan Xiaoyan yang terkepal erat perlahan mengendur. Xiaoyan sepertinya sudah menyerah pada sisa keengganan di hatinya. Dia telah meninggalkan semua perlawanan. Pada saat yang sama hati Xiaoyan dengan jelas memahami bahwa kali ini Guyao tidak akan melakukan intervensi. Xiaoyan juga tidak akan dengan menyedihkan meminta Guyao untuk campur tangan membantunya. Tidak apa-apa jika kamu mati, tapi jangan bilang kamu ingin melibatkan saudaramu. Buka matamu dan lihatlah. Luojin berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan formasi. Meski terluka parah, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia melakukan semua ini untukmu. Namun lihatlah dirimu. Kamu sebenarnya menyerah begitu saja. Kalau begitu bukankah semua usahanya akan sia-sia? Teguran keras Guyao sekali lagi terdengar di hati Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa bersalah dan tanpa sadar sedikit bergejolak. Xiaoyan mengangkat matanya. Dia melihat melalui pedang besar yang terbentuk dari doki dan melihat ke medan pertempuran tempat Luojin bertarung. Luojin yang berada di medan pertempuran berulang kali menghindar dengan Zhang Yi yang berbajah pucat di sampingnya. Meskipun Zhang Yi juga seorang elit Dodi, dia pada akhirnya tidak mampu melawan Dodi bintang 8. Pada saat ini mereka berdua hanya bisa menghindari serangan berulang-ulang dari formasi tersebut. Selama periode waktu ini, Luojin telah terluka oleh pilar cahaya formasi karena kekuatannya yang lebih lemah. Sekarang tidak hanya auranya yang lemah, tetapi tubuhnya juga bergoyang saat dia menghindar. Jika bukan karena perlindungan Zhang Yi, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Namun dari serangan formasi, Chen Zhen jelas menahan diri. Bagaimanapun juga orang di depannya adalah kepala pavilion awan tersembunyi. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dibunuh. Chen Zhen tidak ragu bahwa jika dia benar-benar membunuh Luojin, kemungkinan besar sekte Dewa Pemurniannya akan dihancurkan. Oleh karena itu secara keseluruhan, Chen Zhen hanya menjebak mereka berdua di dalam formasi. Dia tidak punya niat membunuh mereka. Namun pada saat ini adalah situasi yang berbeda di mata Xiaoyan. Luojin berada di ambang kematian. Hal ini menyebabkan kemarahan sekali lagi muncul di mata Xiaoyan. Tangannya sekali lagi mengepal. Semua ini secara alami terlihat di mata Guyao. Luojin, maafkan aku. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan menggunakan hidupku untuk membalasnya. Xiaoyan bergumam dengan getir di dalam hatinya. Kehidupan setelah kematian? Kamu mungkin tidak peduli dengan Luojin. Tetapi apakah kamu akan mengabaikan leluhurmu juga? Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menjadikanmu seperti sekarang ini. Mengapa? Inikah caramu membalasnya? Guyao sekali lagi berteriak dengan keras. Di saat yang sama emosi di hati Xiaoyan semakin berfluktuasi setelah kata-katanya terdengar. Dia perlahan mengangkat kepalanya yang tertunduk. Kemarahan di matanya semakin membara. Cahaya keemasan pada badan kaca King Kong berkedip-kedip. Api surgawi berwarna putih redup berangsur-angsur naik pada saat ini. Itu seperti pohon kuno yang menjulang tinggi yang telah terbakar. Seolah-olah nyala api yang membara akan menyembur hanya dengan sedikit provokasi. Dan seluruh dunia akan meleleh. Semakin besar gejolak emosi dalam hati Xiaoyan, semakin bahagia kata-kata Guyao di dalam tubuhnya. Dia sudah mengatakan banyak hal untuk ini. Seringkali potensi seseorang dikembangkan selama pertarungan yang intens. Namun itu hanyalah pengembangan potensi eksternal seseorang. Sebagai perbandingan, hati yang kuat bisa membuat Xiaoyan menjadi lebih kuat dari dalam keluar. Saat ini hasil yang diinginkan Guyao dianggap telah tercapai. Kini yang tersisa hanyalah kesempatan terakhir. Selama kekuatan dalam hati Xiaoyan dilepaskan, Guyao percaya bahwa kekuatan yang akan dilepaskan Xiaoyan kali ini akan melampaui puncak sebelumnya. Segera setelah itu, sebelum gejolak emosi di hati Xiaoyan bisa tenang, Guyao membuka mulutnya sekali lagi. Lagi pula, apakah kamu sudah melupakan keluargamu, istrimu, anakmu, ayahmu dan gurumu? Mereka semua menunggu hari di mana kamu kembali dengan harapan besar.
Namun kamu telah memilih untuk menyerah ketika kamu baru saja memulai. Kamu telah meninggalkan segalanya. Apakah kamu akan meninggalkannya juga? Jika anggota keluargamu menerobos dan datang ke sini di masa depan, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka dihadapkan pada hidup dan mati? Jika menyerah, itu sama saja dengan menghancurkan harapan mereka. Jika kamu tidak menjadi lebih kuat, kamu tidak akan pernah bisa melindungi keluargamu, ucap Guyao. Tidak, teriakan tegas Guyao baru saja terdengar. Ketika Xiaoyan yang pendiam dan tidak bergerak tiba-tiba mengangkat kepalanya. Xiaoyan yang seperti dewa raksasa mengangkat kepalanya di depan mata semua orang yang terkejut. Raungan serak yang menggetarkan bumi keluar dari mulutnya. Ruangannya seperti guntur. Meskipun tidak ada doki yang dicurahkan, masih ada kekuatan tak terlihat yang menembus angin dan awan. Itu bahkan memblokir pedang besar yang turun dengan cepat dalam sekejap. Pada saat ini banyak orang yang merasa terkejut. Bahkan pemimpin sekte dari 4 sekte besar mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Pada saat berikutnya tubuh Xiaoyan yang ditutupi oleh api surgawi putih pekat tiba-tiba bergetar. Api surgawi dengan cepat menyebar dari bawah kakinya dan membakar pedang besar di sekitarnya. Pada saat yang sama 2 tangan emas besar Xiaoyan dengan cepat terangkat. Telapak tangannya bertabrakan dan 10 jarinya bergerak bersamaan. Banyak segel rumit dengan cepat dibentuk oleh tangan Xiaoyan. Api surgawi di dalam tubuhnya juga melonjak. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Teriak Xiaoyan. Setelah seruan seperti guntur terdengar, sekelompok api surgawi yang cemerlang dengan cepat muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan melebarkan mulutnya dan menelannya ke dalam perutnya. Di saat yang sama segel di tangannya tidak berhenti. Segera setelah itu teriakan kedua keluar dari mulut Xiaoyan. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan kedua. Kali ini nyala api yang muncul di depan Xiaoyan adalah api kaisar yang menempati peringkat pertama dalam peringkat api surgawi. Xiaoyan tidak ragu-ragu saat dia menelannya. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan ketiga. Teriak Xiaoyan. Api surgawi yang berwarna putih pekat muncul di depan Xiaoyan dengan suhu yang sangat tinggi. Pada saat yang sama kekuatan yang diperoleh Xiaoyan setelah menggunakannya akan menjadi sangat menakutkan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.